Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam video selayang pandang SMA Negeri 2 Kroya. Oke guys, pada video kali ini saya dari bidang humas akan menyampaikan info terkini tentang sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun pelajaran 2021 tahun pelajaran 2022. Oke guys, ini perlu kami sampaikan informasi ini supaya kalian semuanya akan paham tentang tata cara untuk pendaftaran peserta didik baru, khususnya untuk tingkat SMA dan pada khusus lagi atau khususon lagi yaitu di SMA Negeri 2 Kroya. Pada tahun pelajaran 2021 tahun pelajaran 2002 SMA Negeri 2 Kroya guys, itu gratis SPP dan juga gratis uang gedung. Jadi tidak ada pungutan apapun. Oke, maka mari kita simak tentang selayang pandang info terkini sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun pelajaran 2021 tahun 2022. Dasar hukum PPDB-nya guys, yaitu adalah Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Apa isinya? Yaitu pada Permen Dikbud nomor 1 tahun 2021 ini mengatur tentang atau diatur tentang satu adalah persyaratan umum dan persyaratan khusus cara menjadi siswa dan siswi SMA Negeri 2 Kroya. Oke guys, bisa dipahami? Jadi pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ini mengatur tentang persyaratan umum untuk menjadi siswa SMA Negeri 2 Kroya dan persyaratan khusus untuk menjadi siswa dan siswi SMA Negeri 2 Kroya. Oke, lalu bagaimana cara mendaftar sebagai peserta didik di SMA? Oke, cara mendaftar sebagai siswa SMA pada tahun ini masih menggunakan sistem online guys. Jadi masih seperti tahun yang kemarin. Lalu tata caranya bagaimana? Kami dari panitia penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 2 Kroya menyampaikan, menginformasikan, menjelaskan kepada kalian semua tentang persyaratan umum mendaftar menjadi siswa dan siswi SMA Negeri 2 Kroya. Di antaranya yang calon peserta didik baru kelas 10 SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan. Apa saja yang menjadi persyaratannya? Yang pertama atau A, yaitu usia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, artinya tahun 2021. Ini adalah syarat umum yang pertama. Syarat umum yang kedua yaitu telah menyelesaikan pembelajaran di kelas 9 SMP atau bentuk lain yang sederajat, SMP, MTS dan atau kejar paket B dan seterusnya. Itu persyaratan umum yang kedua, harus sudah menyelesaikan pendidikan di kelas 9 SMP, MTS atau bentuk lain yang sederajat. Itu adalah mengenai persyaratan umum menjadi siswa dan siswi SMA Negeri 2 ya. Lalu bagaimana kalau persyaratan khususnya? Yaitu persyaratan tadi mengenai umur
itu ditentukan dengan dasar akte kelahiran atau surat kenal lahir yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dilegalisir kepala desa atau lurah. Kepala desa kalau di kampung, lurah itu kalau di perkotaan. Oke, syukur-syukur kalian memiliki akte kelahiran. Yang kedua, yaitu menamatkan pendidikan kelas 9 SMP atau MTS. Dibuktikan dengan apa? Dengan ijazah. Lupa, ijazah belum keluar, pakai surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh sekolah asal. Misalnya dari SMP, maka yang mengeluarkan adalah dari SMP. Kalau dari MTS, berarti yang mengeluarkan dari MTS. Oke, itu adalah bukti persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 SMA. Halo guys, yang berikutnya kita bukti persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 SMA. Yang berikutnya tadi kan 2, yaitu yang ketiga adalah fotokopi kartu keluarga atau KK. Kartu keluarga atau KK. Sedangkan yang keempat, ini syarat relatif, artinya jika memiliki, jika tidak memiliki tidak wajib, yaitu fotokopi kartu KIP atau kartu PKH. Ini jika punya. Nah kalau yang nggak punya Pak, ya nggak usah. Makanya ini persyaratan yang bersifat relatif. Kalau yang atas bersifat mutlak. Oke guys, yang berikutnya jalur pendaftaran calon peserta didik baru SMA Negeri 2. Ya, jalur pendaftaran saudara-saudara. Apa saja jalurnya? Yang pertama adalah jalur zonasi, yang kedua jalur afirmasi, yang ketiga jalur perpindahan orang tua atau wali, jalur yang keempat adalah jalur prestasi. Apa yang dimaksud dengan jalur zonasi? Apa yang dimaksud dengan jalur afirmasi? Apa yang dimaksud jalur perpindahan tugas orang tua atau wali? Atau yang keempat jalur prestasi? Mari supaya kalian akan paham, kita kupas satu persatu tentang penjelasan jalur pendaftaran calon peserta didik baru. Yaitu yang pertama adalah jalur zonasi. Pendaftaran jalur zonasi atau pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi adalah dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan. Untuk SMA Negeri 2 Kroya, zonasinya ada 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Kroya, Kecamatan Adipala, Kecamatan Maos, Kecamatan Sampang, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kemeranjen, dan yang terakhir adalah Kecamatan Musamu. Jadi bagi kalian yang berdomisili di 7 kecamatan itu masuk dalam kategori zonasi SMA Negeri 2 Kroya. Oke guys, yang berikutnya, jarak zonasi diukur dari alamat calon peserta didik ke SMA Negeri 2 menggunakan Google Map. Jadi kalau tahun yang lalu jarak zonasi ini ditetapkan jarak dari sekolahan terhadap jarak kantor kepala desa atau kantor balai desa atau kantor kelurahan. Nah, untuk tahun ini tidak menggunakan sistem itu, tetapi sekarang diukur dari alamat calon peserta didik. Lalu dari alamat itu diklik menggunakan Google Map sehingga langsung menghitung jaraknya. Oke, itu mengenai penjelasan tentang jalur zonasi. Yang kedua yaitu jalur afirmasi. Apa jalur afirmasi? Jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Tadi dibuktikan dengan KIP, dengan PKH, atau dengan surat keterangan yang lain.
Kemudian yang kedua yaitu calon peserta didik baru penyandang disabilitas. Pahamkah penyandang disabilitas? Yaitu penyandang cacat tapi tidak atau masih bisa melaksanakan aktivitas kegiatan pembelajaran. Ini adalah jalur afirmasi, guys. Oke, yang berikutnya, yang ketiga adalah jalur perpindahan orang tua. Apa itu jalur perpindahan orang tua atau wali? Ini harus disertai dengan bukti. Yang pertama, surat penugasan dari instansi. Yang kedua, surat penugasan dari kantor. Jadi boleh dari instansi, boleh dari kantor. Yang ketiga, penugasan dari lembaga. Apabila orang tuanya bekerja di sebuah lembaga pendidikan, lembaga keuangan, lembaga macam-macam. Nah, itu harus ada penugasan dari lembaga. Yang keempat, surat penugasan dari perusahaan apabila orang tua kalian bekerja pada suatu perusahaan swasta. Ini adalah jalur perpindahan orang tua wali. Oke guys, kita lanjut. Jalur yang keempat, jalur prestasi. Jalur prestasi disertai bukti. Yang pertama, raport. Raport itu nilai raport yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai raport peserta didik dari sekolah asal. Jadi buku raport, kemudian dilampir dengan surat keterangan bahwa kamu misalnya peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, ini pakai surat keterangan peringkat nilai raport di sekolahmu. Oke, yang kedua, prestasi di bidang akademik. Misalnya kamu juara olimpiade matematika, olimpiade IPA, olimpiade sains dan seterusnya. Non akademik, misalnya kamu juara karate, juara olahraga yang lain. Nah, ini masuk ke dalam kategori non akademik. Pentas seni dan yang lain lah, banyak sekali yang terkait dengan non akademik. Itu adalah jalur-jalur PPDB di SMA Negeri 2 Kroya. Oke, yang berikutnya yaitu daya tampung. Daya tampung berdasarkan jalur PPDB. Yang pertama, jalur zonasi daya tampung paling sedikit 50% dari daya tampungnya. Misalnya SMA 2 Kroya menerima 5 kelas misalnya, maka yang 50% dari jumlah 5 kelas. Kemudian yang kedua, jalur afirmasi daya tampungnya paling sedikit 15%. Paling sedikit. Kalau 20% boleh. Yang penting kuotanya masih terpenuhi. Yang ketiga, jalur perpindahan orang tua wali paling banyak 5%. Jadi tidak boleh 6%, karena paling banyak 5%. 4% boleh. Nanti masuk ke dalam jalur yang lain. Jalur yang keempat, jalur prestasi adalah daya tampungnya sisa daya tampung lewat jalur zonasi, lewat jalur afirmasi, lewat jalur perpindahan orang tua. Sisa dari itu dimasukkan ke dalam jalur prestasi. Itu guys, sudah pahamkah? Kalau sudah paham, mari kita simak yang berikutnya. Pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2021 tahun pelajaran 2022 dilaksanakan secara daring internet. Panitia PPDB SMA Negeri 2 Kroya membantu proses pendaftaran bagi calon peserta didik baru yang mengalami kendala dalam pendaftaran dengan menyiapkan 2 laboratorium komputer yang terkoneksi dengan internet. Halo guys, pada bagian ini Panitia PPDB SMA Negeri 2 membantu proses pendaftaran bagi calon peserta didik baru. Artinya kalian mulai melihat atau menonton video ini bisa datang langsung ke SMA Negeri 2 Kroya dengan membawa
fotokopi KK dan fotokopi akte kelahiran untuk inden atau pesan tempat untuk pendaftaran. Selanjutnya nanti kalian akan ditampung. Setelah ditampung, pas pada waktu pendaftaran resmi dari panitia PPDB Provinsi Jawa Tengah, kalian akan dihubungi dan akan dibantu dalam proses pendaftarannya. Tapi jika kalian masih tetap bingung, masih ada layanan informasi di nomor 0822 5702 1186 melalui media WhatsApp. Ini adalah WhatsApp-nya SMA Negeri 2 Kroya. Silahkan guys untuk berkomunikasi dengan WhatsApp ini. Itu saja sekelumit selanjang pandang SMA Negeri 2 Kroya tentang informasi PPDB tahun pelajaran 2021 tahun 2022. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.